Dengan kursi roda yang didorong Ahmad Dhani, Akijah meninggalkan rumah sakit kemarin. Tapi mobil rupanya tidak langsung pulang ke kediaman Dhani di Pondok Indah. Mereka justru bergerak ke timur menuju rumah sakit Melia Cibubur untuk bertemu dua korban luka-luka yang masih dirawat di rumah sakit tersebut. Maka seperti apa saat Akijah bertemu dengan para korban? Sampai saat ini ternyata Dul belum bisa pergi jauh. Tadi setelah dari rumah sakit Melia untuk mengunjungi dua korban, Pak Zulheri dan Pak Pujo. Setelah itu mau mengunjungi korban, salah satu keluarga korban di Cinere, ternyata masih belum kuat untuk berlama-lama di mobil sehingga kita harus pulang lagi. Ya sama-sama membahas lukanya masing-masing ya, sama-sama membahas operasinya masing-masing. Beberapa juga parah, ya. Ada yang hidungnya patah, tulangnya. Tadi sempat ditunjukin juga patahnya tulang. Langsung mengunjungi para korban, menurut Dhani, putra bungsunya itu bukan saja belum kuat lama di dalam mobil. Yang lebih mencemaskan, Akijah tampak trauma setiap melihat mobil ngebut dan menyalip rombongan mobil yang ia tumpangi. Apalagi saat Dhani sengaja membawa Akijah melewati lokasi kecelakaan atau TKP. Tadi aja mobil nggak bisa ngebut karena ada mobil nyalip. Dul stres karena mau nggak mau dia masih trauma untuk ada bunyi mobil kenceng gitu ya, mobil dengan nada mobil yang tinggi gitu ya, dengan gas yang tinggi dia cukup stres. Lihat bis gede dia juga stres. Di mobil tadi dia masih trauma. Ya harus kita maklumi ya, namanya anak kecil dia pasti trauma. Nggak usah nyetir dong, dia tadi di mobil aja trauma kok, ada mobil nyalip gede gitu ya. Ya pasti ya trauma, pasti ada, nggak mungkin nggak. Karena bapak saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Bapak saya aja trauma, udah tua, waktu itu pernah nabrak juga, orang meninggal. Trauma apalagi anak kecil seperti dulu gitu. Perjalanan menuju Cibubur yang harus melewati lokasi kecelakaan sungguh membuat Akijah didera trauma. Saat ditanya tentang kronologi kecelakaan yang menimpanya, ia juga lebih banyak tidak ingat. Menurut Dhani, putra ketiga buah cintanya dengan Maya Estianti ini mengaku blank atau tak ingat apa-apa lagi. Ya kalau menurut Dul, sebelum terjadi kecelakaan dia blank. Dia blank. Jadi dia waktu impact tuh dia nggak tahu. Jadi bukan setelah impact lalu dia blank, tidak. Jadi yang dia ceritakan waktu sebelum kecelakaan dia blank dulu. Tapi saat ditanya dia ngantuk, dia juga nggak tahu apakah itu ngantuk, apakah itu blank. Ini kan rangkaian kejadian kecelakaan yang pada waktu kita sidik pertama kali, korban dan tersangka kan semuanya masuk rumah sakit, tidak bisa diambil keterangan. Nah, untuk memperjelas apa yang terjadi, kita kan memeriksa saksi-saksi yang dekat dengan orang-orang yang kecelakaan ini, diantaranya keluarga, termasuk orang tua daripada Akijah sendiri. Nanti akumulasi atau kompilasi dari kesaksian-kesaksian mereka akan disimpulkan dengan terakhir memeriksa Akijah.
Kebahagiaan Dani karena putranya sudah bisa pulang bercampur kesedihan karena Aki J masih sering trauma. Dan kebahagiaan yang juga bercampur kesedihan dirasakan Ayu Ting Ting saat mengantar orang tuanya berangkat ke Tanah Suci. Tapi benarkah pada acara pelepasan itu, Angie tetap tak muncul walau berada di Jakarta? Mengapa ia tidak ikut mengantar sang mertua ke bandara? Lalu mengapa orang tua Ayu lebih menitipkan Ayu kepada saudaranya ketimbang kepada Angie? Semuanya dititip, karena encangnya deket-deket semua, suruh jaga Ayu. Semua saudara dititip, suruh ngawasin Ayu. Iya, sama Tete, sama Krisna, dan sama saudara-saudara. Iya, nginep terus. Iya ganti-ganti. Dan kebahagiaan Ayu Ting Ting bercampur dengan kesedihan karena harus berpisah dengan orang tuanya yang berangkat haji. Kemarin Ayu dan keluarga besarnya mengantar hingga ke bandara. Di tempat yang berbeda, Angie pun akhirnya muncul. Tapi mengapa Angie tidak ikut mengantar sang mertua walau sedang berada di Jakarta? Lalu benarkah orang tua Ayu Ting Ting berangkat ke Tanah Suci dengan berat hati?